Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan jadwal pelajaran. Kali ini kita akan memindahkan data jadwal pelajaran ini dari komponen ke Vuex. Jadi kenapa ini kita lakukan? Ini karena kalau kita biarkan seperti ini, jadi setiap kali komponen ini diakses, komponen tersebut akan melakukan query ke Firebase untuk meminta data jadwal ini. Nah, nanti setelah kita pindah data ini ke Vuex, query itu hanya cukup dilakukan satu kali ketika aplikasi ini diakses. Jadi ketika kita memanggil komponen, kita cukup mengambil data dari Vuex tanpa melakukan query lagi ke Firebase. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya. Oke, kita mulai. Kita login dulu. Kita masuk ke dashboardnya dengan akun ini. Misalkan masukkan password, login. Kita buka menu jadwal. Nah, ini jadwal, ini masih ngambil dari komponen. Sekarang kita ke kode editornya, kita ke folder src, kemudian folder store, index.js. Nah, nanti kita taruh di sini data jadwal tersebut. Di Vuex ini kita buat action baru. Di sini kita pisah dengan koma. Kita kasih nama get jadwal, misalkan bentuknya adalah function. Kita kasih parameter commit, terus isinya seperti ini sama dengan di komponen saat created itu. Jadi kita pindah ke sini agar nanti fungsi ini dilakukan cukup satu kali, atau kita langsung ambil saja dari komponen jadwalnya di left cycle created. Nah, ini kita copy saja, kita cut karena nanti tidak dibutuhkan lagi. Kita paste di sini di action get jadwal ini. Kemudian yang perlu kita ubah di sini callback functionnya. Kita coba, kita langsung lakukan commit misalkan. Cuma sepertinya ini tidak akan berjalan karena metode onSnapshot ini menerima parameter sebuah callback functionnya. Jadi tidak apa-apa, kita coba dulu. Kita langsung jalankan commit, misalkan commit set data jadwal kan. Nanti kita buat commitnya ini, kita copy, Ctrl C, kemudian kita ke atas ke bagian objek commit ini. Nah, di sini kita buat set data jadwal yang bentuknya juga function. Di sini menerima dua parameter, yaitu state dan data yang dikirim dari action. Nah, kalau seperti ini onSnapshotnya tidak mengirimkan apa-apa. Kalau kita coba seperti ini misalkan, tentu ini belum bisa berjalan. Nah, yang di komponen ini ketika onSnapshot itu dipanggil, dia akan menjalankan metode thisResultJDW. Nah, action di Vuex tadi ini kita panggil di sini saat komponen itu dibuat. Kita coba konsol di commitnya ini, kita lihat dulu hasilnya. Kita tampilkan konsol inspect element, kita buka lagi, kita tampilkan konsol. Nah, ternyata benar error. Ini karena commitnya ini tidak bisa kita jalankan di metode onSnapshot ini. Oke, jadi ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Ini kita coba kita bungkus dengan variabel jadwal seperti ini. Kita konsol jadwalnya, jadwal action get jadwalnya ini kita jalankan saat komponen jadwal ini created dibuat. Kita lihat lagi, kita buka lagi URL-nya, kita ke dashboard jadwal, kita tampilkan konsolnya, inspect sini. Nah, ini hasil dari konsol tadi. Ya, metode onSnapshot itu mengembalikan sebuah function, ya, mengembalikan sebuah callback function. Jadi sekarang kita ke index.js-nya. Ini kita hapus.
Ini kita hapus dulu, kita seleksi ya, kita seleksi, kita cut, Ctrl X, kita coba seperti ini. Tentu hasilnya masih sama. Kita buka inspeknya, jadwal. Nah, hasilnya masih sama, mengembalikan callback function. Jadi kita bisa melakukan seperti ini sekarang. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita kasih arrow function, kita tangkap dengan result ya. Arrow function berupa result. Jadi yang dikembalikan metode onSnapShot itu kita tangkap dengan arrow function result. Kalau kita konsol resultnya, hasil yang dikembalikan dari onSnapShot ini kita tampilkan inspeknya, jadwal. Nah, dia mengembalikan objek. Kita lihat, kita gunakan metode data untuk melihat value-nya. Oh, 0 ini karena belum kita looping ya. Jadi resultnya ini kita looping dulu. For each misalkan, kita gunakan metode for each, dia juga mengembalikan callback function. Kita tangkap dengan arrow function data jadwal, misalkan data JDW. Nah, sekarang bisa kita lakukan ini. Kita konsol data JDW, terus di belakangnya tambahin metode data untuk menghasilkan value-nya. Kita lihat lagi, kita tampilkan inspect, kita render lagi jadwalnya. Nah, sekarang kita sudah menerima beberapa objek jadwal, data jadwal. Sekarang kita lakukan seperti ini. Di dalam arrow function result ini kita jalankan commit get jadwal, kemudian kita kirimkan resultnya. Nanti di commit di sini, ini diterima. Set data jadwal ya, tadi nama commitnya. Set data jadwal ini. Nah, resultnya tadi ini diterima di sini dengan argumen pilot. Sekarang bisa kita lakukan seperti ini, pilot. Kita looping pilotnya for each. Seperti tadi ya, data JDW berupa arrow function, kita konsol data JDW-nya dengan metode data seperti ini. Kita save. Ini ada error. Nah, ini kurang lebih besar dari untuk arrow function. Kita buka inspeknya lagi, kita render jadwalnya. Nah, data yang kembalikan sama seperti tadi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data jadwalnya yang ada di result JDW itu. Nah, sekarang di state-nya ini kita buat state baru atau data baru ya. Seperti di komponen, namanya adalah jadwals, bentuknya adalah array harusnya. Array seperti ini, array kosong. Kemudian di sini ya, kita kosongkan array-nya, state jadwals tadi pakai S, ulang S-nya. Kemudian bisa kita push state jadwal, kita push data yang kita dapatkan. Nah, sekarang di state kita sudah memiliki data jadwal. Sekarang kita tes dulu ya state jadwalnya tadi. Kita ke life cycle created. Nah, di sini ini kita hapus dulu ya. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Kita konsol state-nya. Kita konsol state jadwal tadi. Kita konsol di sini saja. Nanti kita buka modalnya, kemudian kita tutup. Saat kita tutup modal, kita konsol. Kita ambil data jadwalnya dari view X, di store state jadwal tadi. Kita lihat, kita tampilkan inspect. Nah, ini saat kita tutup modal. Nah, kita sudah memiliki array data jadwal itu dari view X. Nah, ini jadwalnya kosong karena tadi kita hapus. Nah, sekarang kita bisa masukkan di sini view X-nya, jadwals, di store state jadwals. Kita save. Nah, sekarang tampil lagi seperti di awal tadi. Cuma ini ya masih ada masalah. Kalau misalkan kita tambah satu data jadwal lagi seperti ini, terus kita submit, datanya tidak langsung masuk ya, tidak bisa langsung kita render di sini. Nah, baru di render ketika jadwal itu kita tutup dan buka lagi.
Oleh karena itu, kita untuk data jadwalnya ini kita buat computed property saja. Di sini kita buat computed, bentuknya adalah objek ya, yang isinya adalah function, seperti function, namanya seperti tadi jadwals. Nah, di sini kita kembalikan data state jadwals tadi. Kita ambil dari ViewX-nya seperti ini. Kita lihat, oh ini error, kita lupa tidak memisah dengan koma. Kita coba tambah lagi, yang tadi datanya ada 10, kita tambah satu lagi. Sembarang saja di sini, submit. Nah, sekarang langsung ada 11. Kita tambah lagi, seharusnya setelah ini 12. Submit. Nah, ada 12 data. Kemudian yang akan kita lakukan di video selanjutnya, ini kan akun guru ya, seharusnya dia itu tidak bisa menambah jadwal atau mengedit, menghapus. Nah, seharusnya tampilannya seperti ini. Jadi yang kita lakukan di video selanjutnya adalah conditional rendering. Oke, sekarang kita hapus ya, kita hapus yang tidak kita butuhkan. Metode ini sudah tidak kita butuhkan. Kemudian kita tutup. Kemudian yang di jadwal yang di depan tadi ini juga tidak kita butuhkan. Ini karena kita sudah mengambil data dari ViewX. Ini kita ganti. Cuma ini masih ada masalah nanti ya. Nanti saya jelaskan. Ini untuk menjalankan action get jadwal tadi. Jadi kita jalankan saat komponen ini dibuat. Kita hapus. Kemudian kita buat computed property juga di sini. Ini adalah view untuk jadwal yang ada di navigasi di depan tadi. Kita hapus datanya. Kemudian di sini kita return this $store titik state titik jadwals. Save. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini masih sama seperti tadi. Sekarang masalahnya, kalau misalkan ini kita matikan dulu ya, kita matikan dulu servernya, kemudian kita jalankan lagi, kita tunggu sampai ada tulisan URL. Ini kita jalankan lagi servernya, kita matikan, kita jalankan. Kalau kita buka navigasi jadwalnya, nah ini masih kosong karena kita belum mengambil data dari Firebase-nya. Oleh karena itu, jadi data di Firebase itu diambil saat jadwal itu dibuka ya, jadwal yang di dashboard dibuka oleh user yang login. Jadi kalau belum ada yang login, data di ViewX-nya masih kosong. Oleh karena itu, ini kita taruh di sini saja. Kita coba dulu, taruh di home, created. Jadi saat komponen atau view home ini dibuat, jalankan get jadwalnya. Kita ambil jadwal dari Firebase-nya. Kita buka home-nya. Atau begini saja ya. Mungkin saja nanti ada langsung ke navigasi jadwal. Jadi ini juga belum dijalankan kalau seperti itu. Jadi ini kita jalankan di app di sini. Karena mungkin saja nanti ada yang langsung mengakses navigasi jadwal tanpa membuka home. Jadi kalau kita jalankan di app di sini, ketika ada yang membuka aplikasi web ini, baik dari home atau yang lain, aplikasi web ini akan langsung meminta data jadwal ke Firebase dan disimpan di ViewX. Jadi ketika komponen jadwal ini dibuka, cukup mengambil data jadwal yang ada di ViewX tanpa meminta ke Firebase lagi. Sekarang kita login dengan akun siswa. Nah, ketika kita membuka menu jadwal ini tidak melakukan koneksi lagi ke Firebase, langsung mengambil di ViewX. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Untuk video selanjutnya, kita akan melakukan conditional rendering. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita lihat, ini adalah akun siswa, dia bisa menambah jadwal, mengedit, dan menghapus. Seharusnya siswa tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau yang login itu siswa atau guru, nanti menu tambah jadwal, edit, dan hapus ini
tidak kita tampilkan. Jadi menu ini kita tampilkan kalau yang login hanya admin. Oke, terima kasih.